Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau institusi yang tugasnya melindungi kita malah jadi sumber ketakutan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal itu, soal akuntabilitas polisi di Indonesia. Kita mulai dari satu kejadian tragis yang ternyata membuka masalah yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Anda mungkin sering melihat ya tagar "No Viral, No Justice" di media sosial. Sayangnya, itu bukan cuma slogan, tapi kayaknya udah jadi cerminan kenyataan yang pahit. Coba lihat gambar ini deh. Ini tuh kayak nangkep dilema kita semua. Tugas melindungi kok malah jadi kayak izin buat melukai. Nah yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa sih perasaan kayak gini tuh bisa begitu umum? Oke, kita mulai cerita ini dari sebuah kota di Maluku, yaitu Tual. Disinilah terjadi sebuah insiden. Insiden yang seharusnya sama sekali nggak boleh terjadi. Tapi, kejadian ini malah jadi cermin. Cermin perjuangan kita sebagai bangsa buat nyari yang namanya keadilan. Penting banget buat kita ingat, ini bukan cuma angka statistik atau berita lewat aja. Ini cerita tentang Arianto dan Nasri, dua orang kakak beradik yang hidupnya berubah total setelah kejadian ini. Kenapa nama mereka penting? Karena di balik semua diskusi soal sistem yang rumit, ada kisah manusia, ada tragedi nyata yang terjadi. Bayangin deh, semuanya terjadi cepat banget. Perjalanan yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi mimpi buruk. Mereka lagi di jalan, terus diberhentiin. Lalu, sebuah pukulan pakai helm. Arianto, yang baru 14 tahun, langsung jatuh. Dan benturan di kepalanya itu fatal. Kakaknya, Nasri, selamat sih, tapi lengannya patah dan pasti traumanya mendalam banget. Nah, dari rangkaian kejadian inilah, semua pertanyaan besar tentang keadilan mulai muncul. Jadi, meninggalnya Arianto ini bukan cuma duka buat keluarganya aja. Ini jadi semacam ujian. Ujian buat sistem hukum kita secara keseluruhan. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana negara bakal bertindak kalau aparatnya sendiri yang diduga melanggar hukum? Ini pertanyaan penting banget, karena menyangkut inti dari perlindungan kita sebagai warga negara. Kalau kita ngomongin soal hukum, sebetulnya posisinya udah jelas banget. Kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Isinya, ya setiap anak itu berhak dilindungi dari kekerasan apapun bentuknya. Jadi ini bukan wilayah abu-abu ya, korbannya di sini adalah seorang anak yang seharusnya dilindungi penuh oleh negara dan hukumnya. Bahkan, kalau kita tarik lebih dasar lagi, ini soal hak untuk hidup. Ini kan hak asasi manusia yang paling fundamental, yang nggak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Jadi, kita punya dua landasan hukum yang kuat nih, perlindungan anak dan hak asasi manusia. Tapi anehnya, kok hukum ini seolah-olah jadi nggak berdaya ya? Kenapa? Nah, ada poin bagus dari seorang aktivis, Rafiq Dasuki. Dia bilang, ini masalahnya udah bukan cuma soal pelanggaran hukum biasa. Coba pikirin, kalau seorang anak bisa sampai meninggal dunia di tangan aparat, yang hancur itu bukan cuma hukum, tapi rasa aman kita semua sama negara. Ini udah krisis kepercayaan yang sangat mendasar. Dari sini, kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Apakah kasus kayak di Tual ini cuma ulah satu dua oknum aja? Ibaratnya cuma apel busuk di keranjang? Atau jangan-jangan ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar, masalah di dalam sistemnya sendiri. Kita kan sering banget ya dengar kata oknum polisi. Jujur aja, ini istilah yang gampang banget dipakai. Kenapa? Soalnya institusi bisa bilang, oh itu cuma oknum, bukan kami. Masalahnya jadi terisolasi ke satu orang aja. Tapi banyak yang bilang, narasi oknum ini sebetulnya cara buat menghindar dari pertanyaan yang lebih berat. Gimana kalau masalahnya bukan di individunya, tapi di budaya lembaganya? Terus, apa sih yang bikin akuntabilitas ini susah banget ditegakkan? Nah, menurut para ahli, ada beberapa penghalang sistemik. Pertama, ada yang namanya Code of Silence, semacam budaya solidaritas korps yang bikin para aparat enggan ngelaporin temannya sendiri. Terus, pengawasan internalnya juga sering dianggap lemah. Belum lagi kalau ada intervensi dari orang kuat. Prosesnya juga sering gak transparan, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan yang paling parah, masyarakat, korban, saksi, itu sering takut buat lapor. Semua ini kalau digabungin, jadi kayak tembok tebel yang susah banget tembus buat cari keadilan. Oke, setelah kita lihat hambatannya, yuk sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kita coba periksa institusi kepolisiannya secara keseluruhan, di mana dua kata kunci jadi pusat perhatian, kekuasaan dan kepercayaan. Kalau kita ngomongin polisi ideal di Indonesia, pasti banyak yang keinget sama Jenderal Huegeng. Beliau ini udah jadi legenda, simbol polisi jujur yang bisa dipercaya. Nah, gambar potret beliau yang dibakar ini bukan cuma gambar biasa, ini metafora yang kuat banget. Di satu sisi, ini gambaran kerinduan kita sama sosok polisi yang berintegritas. Di sisi lain, ini juga ekspresi kekecewaan yang mendalam, seolah institusinya udah kehilangan arah.
Nah, di balik isu kepercayaan yang menurun, ada fakta lain. Kekuasaan institusi ini justru makin besar. Coba kita lihat angkanya, anggarannya aja. Tahun 2019 itu 86 triliun. Tahun 2024 naik jadi 114 triliun. Dan proyeksinya buat 2025, hampir 166 triliun rupiah. Luar biasa kan naiknya? Pertanyaan besarnya, apakah duit sebanyak itu sebanding dengan perbaikan layanan dan akuntabilitasnya? Jadi, dari mana sih datangnya kekuasaan sebesar itu? Ya jelas, pertama dari anggaran negara yang super besar tadi. Terus, kewenangannya juga luas banget kan? Dari ngurusin tilang di jalanan sampai urusan terorisme, semua ada. Pengaruh politiknya juga kuat. Bahkan, koalisi masyarakat sipil menyoroti adanya dugaan sumber-sumber dana lain di luar APBN, dari kegiatan ilegal misalnya. Jadi ini benar-benar akumulasi kekuasaan yang luar biasa. Dan disinilah kita harus ingat kutipan klasik dari Lord Acton yang juga dikutip sama Koalisi Reformasi. Bunyinya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut itu korup secara absolut. Ini bukan cuma kutipan keren-kerenan ya, ini peringatan yang serius. Kalau ada kekuasaan sebesar ini tanpa pengawasan yang kuat dan seimbang, risikonya ya penyalahgunaan. Oke, kita udah bongkar masalahnya yang cukup rumit. Sekarang, pertanyaan paling penting. Terus, gimana cara benerinnya? Nah, mari kita lihat apa aja sih usulan-usulan untuk reformasi. Komnas HAM punya beberapa rekomendasi yang cukup jelas, bisa kita bagi jadi 3 poin utama. 1, yang paling dasar adalah mencegah kekerasan itu terjadi. Jangan nunggu ada korban. 2, perbaiki sistem pengawasannya, terutama di unit-unit reserse, dan manfaatkan teknologi kayak CCTV di ruang tahanan biar transparan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tegakkan sanksi. Siapapun aparat yang melanggar harus dihukum tegas, baik secara hukum pidana maupun sanksi internal. Karena kalau nggak ada konsekuensi yang jelas, ya lingkaran setan ini nggak akan pernah putus. Intinya, ujung dari semua ini itu cuma satu sebetulnya. Mengubah polisi dari yang tadinya mungkin terasa sebagai alat kekuasaan menjadi pelayan masyarakat. Jadi sosok yang benar-benar melindungi dan mengayomi kita semua. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget, dan inilah inti dari semua tuntutan reformasi. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Kalau kepercayaan publik udah terlanjur rusak, gimana caranya membangunnya lagi? Ini jelas bukan pekerjaan gampang. Nggak cukup cuma dengan bikin aturan baru. Yang dibutuhkan itu komitmen nyata. Komitmen buat menghadirkan keadilan yang bisa dirasakan semua orang. Nah, kalau menurut Anda, dari mana kita harus memulai?